Pertama, yang membuat orang banyak bertanya-tanya, apakah memang saya akan maju atau tidak. Itu sering ditanyakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik pun. Lalu saya katakan kepada teman-teman termasuk yang di internal dan eksternal partai, saya menyebutnya adalah terkait dengan proses pilkada ini, saya tahu banget seperti air mengalir saja. Dan kita semua tahu bahwa Partai Golkar kan sedang mengalami turbulensi politik yang luar biasa. Terbelah menjadi dua, ada yang menyebut kubu ARB, ada yang menyebut dengan kubu AL. Nah, turbulensi politik internal ini ternyata membuat saya juga dalam istilah politik itu berlayar di tengah lautan yang luas. Kapal sedang mengalami gangguan mesin dan jarak tempuh itu sangat jauh, penumpangnya sangat banyak. Dan akhirnya pergulatan internal itu ya bermuara kepada istilah islah. Dan orang memang sudah pesimis bahwa Golkar tidak akan bisa ikut pilkada karena memang ada dua kubu yang sedang bertikai. Tapi kami kader meyakini polemik Golkar seperti ini kan bukan satu kali ini terjadi. Hampir setiap 5 tahunan itu terjadi perbedaan-perbedaan sikap politik ya. Namun karena ini partai-partai besar, partai yang sudah lahir sejak Republik ada ini ya, dan orangnya adalah orang yang memiliki talenta yang luar biasa untuk kepentingan bersama, akhirnya mereka memahami mendahulukan kepentingan lebih besar daripada kepentingan mereka di tingkat elit. Itu terbukti. Golkar saat ini oleh pemerintah melalui regulasi dan oleh penyelenggara pemilu KPU melalui PKPU-nya dibolehkan untuk ikut pemilu. Ketika negara sudah membuka ruang itu, ya semua kader diberi kesempatan untuk maju secara kompetitif, dan tapi dalam artian yang positif. Saya kebetulan secara khusus di Pesisir Selatan memang kita melaksanakan yang kita sebut dengan ada progres untuk proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, baik yang dilaksanakan oleh dua kubu ini, ada kubu Agung dan kubu ARB, dan masing-masing mulai melakukan seleksi. Nah, kata singkatnya adalah kedua kubu ini ternyata di hari-hari terakhir ada surat keputusan yang dikeluarkan. ARB juga mengusung saya secara tunggal, Agung juga mengusulkan saya secara tunggal. Tunggalnya maksudnya calon-calon lain juga ada gitu, karena semua yang ikut mendaftar di kubu Agung dan ARB itu kita rekomendasikan maju ke provinsi dan kita teruskan ke DPP oleh partai berstruktur sampai ke tingkat pusat itu. Tapi keputusan akhir itu untuk di PSL memang rekomendasinya saya dari kubu ARB juga, dan saya juga direkomendasikan oleh kubu Agung Laksono. Dan itu pun belum ada keputusan pasti bahwa saya akan mempergunakan rekomendasi itu, karena memang setelah kita lihat konstelasi politik, kemudian calon-calon yang lain itu sudah jauh lebih dulu melakukan kegiatan-kegiatan politik, apakah sosialisasi ke namanya, ya kan? Nah, kita sama sekali belum ada melakukan kegiatan atau aktivitas politik ya di ruang publik ya, berada di tengah-tengah masyarakat. Karena kita masih mempertimbangkan kondisi saat ini, kondisi yang tepat bagi saya maju atau tidak gitu. Nah, tetapi berkat diskusi dengan teman-teman di internal, baik di DPD 2, kemudian DPD 1 termasuk di DPP, melihat perjalanan pengalaman politik yang saya alami, akhirnya teman-teman sangat mendorong Pak Alirman inilah momentum yang pas untuk maju di pilkada sekarang.